Halo teman-teman dahsyat, pernah nggak sih kalian lihat pesawat tempur yang keren banget, besar, dan kelihatan sangar di langit? Nah, hari ini kita mau ngobrolin salah satu yang paling ikonik, yaitu Sukhoi Su-30. Pesawat ini asalnya dari Rusia loh. Dibuat oleh perusahaan bernama Sukhoi Aviation Corporation. Sejarahnya dimulai di era Uni Soviet, dikembangkan dari pendahulunya, Su-27. Tujuannya adalah menciptakan pesawat tempur yang bisa terbang jauh banget tanpa perlu isi bahan bakar dan bisa melakukan berbagai macam misi sekaligus. Jadi, bukan cuma buat duel di udara, tapi juga bisa menyerang target di darat atau di laut. Proyek pengembangan Su-30 ini dimulai pada akhir tahun 1980-an. Para insinyur Rusia ingin pesawat yang lebih canggih dari Su-27 yang sudah legendaris itu. Mereka menambahkan kursi kedua untuk operator sistem senjata. Jadi pilot bisa fokus bermanuver sementara rekannya fokus mengunci target. Penerbangan perdananya terjadi pada tahun 1989. Dan sejak saat itu, Su-30 terus dikembangkan dengan berbagai varian yang lebih modern dan lebih canggih. Nah, siapa saja sih yang pakai pesawat keren ini? Ternyata banyak banget, teman-teman. Selain Rusia sebagai negara asalnya, Su-30 juga jadi andalan angkatan udara negara-negara besar seperti India, China, dan Aljazair. Dan yang paling bikin bangga, Indonesia juga punya. TNI Angkatan Udara kita mengoperasikan beberapa varian Su-30 untuk menjaga kedaulatan langit Nusantara. Sekarang kita bahas, apa sih yang bikin Sukhoi Su-30 ini begitu ditakuti? Pertama, kita harus ngomongin soal performanya di udara. Pesawat ini punya dua mesin jet yang super kuat, namanya Saturn AL-31F. Mesin ini nggak cuma bikin Su-30 bisa terbang dengan kecepatan super tinggi, lebih dari 2 kali kecepatan suara atau Mach 2, tapi juga memberikan kemampuan manuver yang luar biasa. Salah satu manuver andalannya yang paling terkenal adalah Pugachev's Cobra. Bayangin deh, pesawat yang lagi terbang lurus tiba-tiba bisa mendongak ke atas seperti ular kobra, lalu kembali ke posisi terbang normal. Manuver ini bisa bikin rudal lawan kebingungan dan kehilangan jejak. Selain manuver lincahnya, Su-30 juga juara dalam hal daya jelajah. Pesawat ini bisa terbang sangat jauh, sampai ribuan kilometer tanpa perlu mendarat untuk isi bahan bakar. Kalaupun misinya butuh terbang lebih jauh lagi, Su-30 dilengkapi dengan kemampuan pengisian bahan bakar di udara. Jadi, sambil terbang, ada pesawat tanker yang datang mendekat dan menyalurkan bahan bakar lewat selang. Daya tahan atau ketangguhannya juga nggak main-main. Rangka pesawat Su-30 ini dibuat dari material yang kuat banget, campuran titanium dan paduan aluminium berkekuatan tinggi. Pesawat ini juga dirancang untuk bisa beroperasi di berbagai kondisi cuaca loh. Mau itu panas terik, hujan badai, atau bahkan bersalju, Su-30 tetap bisa terbang dan menjalankan misinya dengan baik. Keunggulan lainnya adalah desain aerodinamisnya yang unik. Kalau kita perhatikan, Su-30 punya sayap yang menyatu dengan badan pesawat. Ini disebut blended wing body. Desain ini membantu meningkatkan daya angkat dan kelincahan. Ditambah lagi dengan adanya canard atau sayap kecil di bagian depan, dekat kokpit. Canard ini berfungsi seperti kemudi tambahan yang membuat pesawat jadi super lincah dan stabil, terutama saat terbang dengan kecepatan rendah atau saat melakukan manuver-manuver akrobatik yang sulit. Di balik badannya yang besar dan sangar, Sukhoi Su-30 menyimpan segudang teknologi canggih. Salah satu yang paling penting adalah sistem radarnya. Sebagian besar varian Su-30 dilengkapi dengan radar phased array yang canggih, seperti radar N011 MBARS. Radar ini ibarat mata elang bagi sang pilot. Ia bisa mendeteksi dan melacak banyak target sekaligus dari jarak yang sangat jauh, bisa sampai ratusan kilometer. Nggak cuma target di udara seperti pesawat musuh, tapi juga target di darat dan di laut. Kemampuan ini memungkinkan pilot Su-30 untuk melihat lebih dulu sebelum musuh melihatnya, memberikan keuntungan taktis yang sangat besar dalam pertempuran. Selain radar, Su-30 juga punya sistem sensor canggih lainnya, yaitu Infrared Search and Track atau IRST. Alat ini bentuknya seperti bola kecil yang biasanya ada di depan kokpit. Fungsinya adalah mendeteksi panas yang dikeluarkan oleh mesin pesawat musuh. Kehebatan IRST ini adalah ia bekerja secara pasif, artinya tidak memancarkan sinyal apapun. Jadi Su-30 bisa melacak musuh secara diam-diam tanpa ketahuan. Di dalam kokpitnya juga nggak kalah modern. Kalau pesawat tempur zaman dulu penuh dengan tombol dan jarum analog,
Kokpit Su-30 sudah kelas kokpit. Artinya, sebagian besar informasi penerbangan dan pertempuran ditampilkan di beberapa layar multifungsi berwarna. Ini memudahkan kedua awaknya, pilot dan operator sistem senjata untuk memantau semua sistem pesawat dengan cepat dan efisien. Pilot bisa fokus menerbangkan pesawat, sementara rekannya bisa fokus mengelola senjata, navigasi, dan sistem peperangan elektronik. Teknologi penting lainnya adalah sistem peperangan elektronik atau Electronic Warfare, EBU. Anggap saja ini seperti jubah gaib elektronik. Sistem E-Wave pada Su-30 dirancang untuk mengacaukan radar dan sistem pemandu rudal musuh. Ketika ada rudal yang mengunci Su-30, sistem ini bisa mengeluarkan sinyal pengacau atau jamming, atau melepaskan cak, yaitu serpihan logam, dan flare, umpan panas, untuk mengecoh rudal tersebut. Salah satu kata kunci yang paling pas untuk Su-30 adalah multiperan atau multi-role. Artinya, pesawat ini bukan cuma jago untuk satu jenis misi saja. Dia ini seperti atlet serba bisa. Su-30 bisa menjalankan misi superioritas udara, yaitu membersihkan langit dari pesawat musuh. Tapi di saat yang sama, dia juga bisa langsung beralih tugas untuk menyerang target di darat, seperti markas, bunker, atau konvoi kendaraan lapis baja. Untuk mendukung kemampuannya yang serba bisa itu, Su-30 dilengkapi dengan gudang senjata terbang yang luar biasa. Pesawat ini punya 12 cantelan atau hardpoint di bawah sayap dan badannya. Di cantelan-cantelan inilah berbagai macam bom dan rudal bisa digantung. Total beban senjata yang bisa dibawanya bisa mencapai 8 ton. Bayangkan, beratnya setara dengan berat seekor gajah dewasa. Koleksi senjatanya pun sangat lengkap. Untuk pertempuran udara ke udara, Su-30 bisa membawa rudal jarak pendek seperti R-73 yang sangat lincah, atau rudal jarak jauh seperti R-77 yang sering dijuluki Amramski karena kemampuannya mirip rudal Amram milik Amerika. Untuk misi serangan darat, pilihannya lebih banyak lagi. Ada rudal anti kapal seperti KH-31, rudal anti radar untuk menghancurkan pertahanan udara musuh, serta berbagai jenis bom, mulai dari bom biasa sampai bom pintar yang dipandu laser atau satelit. Selain itu, Su-30 juga dilengkapi dengan sebuah kanon 30 mm untuk pertarungan jarak sangat dekat atau menyerang target darat yang tidak terlalu kuat. Kemampuan membawa berbagai jenis senjata ini memberikan fleksibilitas taktis yang luar biasa bagi komandan di lapangan. Misalnya dalam satu misi, sebuah formasi Su-30 bisa ditugaskan untuk mengawal pesawat pengebom. Di tengah jalan, jika mereka bertemu dengan pesawat tempur musuh, mereka bisa langsung menghadapinya. Setelah itu, jika masih ada sisa amunisi, mereka bisa lanjut membantu menyerang target darat. Kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah di medan perang inilah yang membuat Su-30 menjadi platform senjata yang sangat berharga dan disegani oleh lawan-lawannya di seluruh dunia. Meskipun Su-30 ini hebat banget, tapi seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Pesawat super canggih ini juga punya beberapa kekurangan yang harus dipertimbangkan. Salah satu yang paling utama adalah biaya operasionalnya yang tinggi. Ibarat punya mobil sport mewah, harga belinya mahal, tapi biaya bensin, servis, dan pajaknya juga bikin kantong jebol. Su-30 ini haus bahan bakar, dan setiap jam terbangnya membutuhkan biaya perawatan yang tidak sedikit. Mesinnya yang kuat dan sistemnya yang kompleks butuh pengecekan rutin oleh teknisi-teknisi yang sangat terlatih. Masalah selanjutnya yang sering jadi tantangan adalah perawatan dan ketersediaan suku cadang. Karena Su-30 adalah produk dari Rusia, maka semua suku cadang utamanya harus diimpor dari sana. Proses ini kadang bisa memakan waktu lama dan birokrasinya rumit. Kalau ada satu komponen penting yang rusak dan stoknya sedang kosong, pesawat bisa-bisa harus dikandangkan atau grounded untuk waktu yang cukup lama sampai suku cadangnya datang. Ketergantungan pada satu negara pemasok ini bisa menjadi risiko strategis, apalagi jika hubungan diplomatik antara negara pengguna dan Rusia sedang tidak baik. Ukuran Su-30 yang besar, yang menjadi keunggulannya dalam hal daya jelajah dan kapasitas senjata, ternyata juga bisa menjadi kelemahan. Badannya yang bongsor membuat radar cross-section atau RCS, jejak radarnya, menjadi relatif besar. Artinya, pesawat ini lebih mudah terdeteksi oleh radar musuh dibandingkan pesawat-pesawat tempur generasi baru yang dirancang dengan teknologi siluman atau stealth, seperti F-22 Raptor atau F-35 dari Amerika Serikat. Di era pertempuran modern di mana siapa yang melihat duluan,
dia yang menang. RCS yang besar ini bisa menjadi kerugian yang signifikan bagi Su-30. Terakhir, meskipun teknologinya canggih, beberapa analis militer berpendapat bahwa sistem avionik dan sensor Su-30, terutama pada varian-varian awal, mungkin sedikit tertinggal jika dibandingkan dengan jet tempur barat generasi 4,5 atau generasi 5. Misalnya, dalam hal integrasi data antar pesawat atau kemampuan jaringan atau network-centric warfare, jet-jet tempur barat seringkali dianggap lebih unggul. Tentu saja Rusia terus melakukan modernisasi, tapi untuk mengejar ketertinggalan di beberapa aspek teknologi ini tetap menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh para pengguna Su-30 di seluruh dunia. Setelah membahas semua kelebihan dan kekurangannya, pertanyaan besarnya adalah, apakah Sukhoi Su-30 masih relevan di tahun 2025 dan seterusnya? Jawabannya, menurut aku iya, masih sangat relevan. Meskipun sekarang sudah ada jet-jet tempur generasi kelima yang punya teknologi siluman, Su-30 masih punya tempatnya sendiri. Tidak semua negara butuh atau mampu membeli pesawat siluman yang harganya selangit dan perawatannya super rumit. Bagi banyak negara, Su-30 menawarkan kombinasi yang sangat menarik antara performa tinggi, kapasitas senjata yang besar, dan harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan jet tempur barat sekelasnya. Masa depan Su-30 akan sangat bergantung pada program modernisasi yang terus berjalan. Rusia dan negara pengguna lainnya tidak tinggal diam. Mereka terus mengupgrade Su-30 dengan teknologi-teknologi baru. Misalnya, memasang radar AESA atau Active Electronically Scanned Array yang lebih canggih, mesin baru dengan kemampuan thrust vectoring yang lebih baik, serta senjata hipersonik generasi baru. Kalau kita bandingkan dengan jet lain, Su-30 punya peran sebagai truk rudal yang handal. Sementara jet siluman seperti F-35 mungkin bertugas sebagai pembuka pintu yang menyusup ke pertahanan musuh secara diam-diam. Su-30 bisa datang di gelombang kedua dengan membawa muatan bom dan rudal yang jauh lebih banyak untuk menghancurkan target. Jadi, keduanya bisa saling melengkapi di medan perang. Jadi, kesimpulannya, Sukhoi Su-30 adalah pesawat tempur yang luar biasa dengan segudang kelebihan dalam hal manuver, jangkauan, dan daya angkut senjata. Tapi, ia juga punya kekurangan seperti biaya operasional yang tinggi dan jejak radar yang besar. Meskipun tantangan dari jet-jet generasi baru semakin besar, Su-30 melalui modernisasi berkelanjutan akan tetap menjadi pemain kunci di panggung kekuatan udara global untuk beberapa dekade ke depan. Dia adalah bukti bahwa desain yang solid dan terus beradaptasi bisa membuatnya tetap dahsyat dan relevan seperti